Pas. Bunga indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Oh, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, adik-adik santri dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mudah-mudahan sampai hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kemarin kita sudah sampai di Al-Hadisur Rabi', hadis yang keempat. Maka hari ini kita masuk ke hadis yang kelima. Al-Hadithul Khamis. Hadis kelima ini bercerita tentang bid'ah. Kalau kemarin bercerita tentang takdir manusia. Kita ulang sedikit. Kita itu tidak boleh memvonis orang lain meskipun dia selama hidupnya atau selama ini berbuat keburukan, tapi belum tentu, boleh jadi nanti dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu malah dia lebih baik ibadahnya dibandingkan kita. Dan kita yang juga sudah melaksanakan ibadah, kita berdoa mudah-mudahan istiqomah. Jangan sampai nanti apa-apa yang kita lakukan berupa ibadah ini malah akhirnya di akhir pada hidup kita terjerumus melakukan perbuatan yang malah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. An Ummil Mukminin, dari ibunya orang-orang mukmin. Disebut Ummul Mukminin itu karena Allah Subhanahu wa taala memang yang menyeru kita untuk menyebutnya Ummul Mukminin. Dalam firman-Nya Allah mengatakan wa azwajuhu ummahat. Istrinya Nabi itu adalah ibunya orang-orang mukmin. Aisyah itu ini namanya An Ummil Mukminin, dari ibunya orang-orang mukmin. Kunyanya siapa? Umi Abdillah. Ini namanya kunyah. Kunyah itu semacam kalau bahasa mana tuh pantauan, tuturan. Misalnya kalau mak saya dipanggil Mak Yuyun. Nah, Ibunda Aisyah itu dipanggil Umi Abdillah. Padahal Ibunda Aisyah tidak punya anak. Kenapa dipanggil Umi Abdillah, Ustaz? Karena beliau diisbatkan kepada keponakannya. Keponakannya itu namanya Abdillah. Maka Ibunda Aisyah diisbatkan kepada keponakannya, maka disebut Ummi Abdillah. An Ummil Mukminin, dari ibunya orang-orang mukmin. Ummi Abdillah kunyah, kalau bahasa kita tadi pantauan jemau atau tuturan jemau. Jemu nyebut, orang menyebutnya ibunya siapa gitu. Ummi Abdillah. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Namanya Aisyah radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anha, atas Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu merupakan periwayat hadis perempuan yang paling banyak. Setelah Nabi meninggal, Siti Aisyah itu hampir tidak pernah keluar rumah. Artinya dia di dalam rumah terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi meninggal itu di pangkuan Siti Aisyah, bahkan di kamarnya Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah inilah yang terakhir kali memangku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya. Ibunda Aisyah itu ketika ditinggal oleh Rasulullah umurnya 18 tahun. Nah, sepeninggal Rasul, dari meninggal Rasul sampai Siti Aisyah meninggal itu 40 tahun Siti Aisyah menyendiri, ya sendiri. Tidak punya anak, tidak punya suami. Maka apa yang dilakukan Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah ini banyak berpuasa, banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa Ibunda Aisyah ini melaksanakan puasa dahar. Ulama
ikhtilaf, berbeda pendapat bahwa puasa dahar itu hanya boleh dilakukan oleh Ibunda Aisyah, yang lain tidak boleh. Kenapa boleh dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Karena Ibunda Aisyah tidak bersuami dan tidak punya anak. Kenapa Ibunda Aisyah tidak boleh dinikahi lagi setelah Rasul wafat? Memang kita dilarang untuk menikahi istri-istri Nabi, karena mohon maaf, menikahi istri Nabi itu sama seperti menikahi ibunda kita sendiri. Maka Ibunda Aisyah sampai wafatnya tidak menikah lagi, dan beliau melaksanakan banyak puasa, banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan bahwa beliau menjalani puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang seumur hidup. Dalam kitab Fathul Qiram disebutkan bahwa beliau ini adalah istri yang paling afdol atau paling mulia setelah Ibunda Khadijah. Jadi ada dua orang istri Rasul yang paling utama itu, yang pertama Khadijah, yang kedua Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah kita ini adalah istri Rasul satu-satunya istri Rasul yang dinikahi dalam keadaan gadis. Dan istri-istri Rasul yang lainnya semuanya Rasul nikahi dalam keadaan sudah pernah menikah atau janda. Beliau dipinang oleh Nabi di Mekah, dan ini yang perlu kita ketahui. Jadi Rasul meminang Siti Aisyah itu di Mekah. Barulah ketika pada tanggal awal bulan Syawal itu serumah dengan Rasulullah SAW. Maka kebanyakan dari kita banyak yang menikah di bulan Syawal. Kenapa menikah di bulan Syawal? Disandarkan daripada kisah Rasulullah dan Aisyah. Dulu saya nikah juga di bulan Syawal kalau saya nggak salah. Jadi Aisyah ini meriwayatkan hadis lebih kurang 1210 hadis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu agama yang tidak toleran terhadap perempuan, salah. Islam itu, ahli hadis itu, perawi hadis itu banyak laki-laki, hampir laki-laki semua, juga tidak benar. Ibunda Aisyah, bahkan Ibunda Aisyah ini perawi hadis yang termasuk yang paling banyak, 1210 hadis. Dan kita bisa tahu perilaku Rasul, cara mandinya Rasul, cara tidurnya Rasul, bagaimana Rasul sholat malam. Itu hampir semua sumbernya dari Ibunda Aisyah. Maka kita harus mencintai Ibunda Aisyah sebagaimana para sahabat dulu juga mencintai Siti Aisyah. Karena beliau ini ibunya kita, ibunya orang-orang mukmin. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa, barang siapa yang mengada-ada atau membuat sesuatu yang baru, namanya mengada-ada, fi amrina hadza, di dalam urusan agama kita ini, maksudnya ibadah di dalam agama kita, syariat kita. Jadi barang siapa yang mengada-ada di dalam perbuatan ibadah terhadap agama kita ini, ma laisa minhu, yang bukan berasal darinya, artinya bukan dari syariat kita, sebelumnya belum ada, fahuwa raddun, maka tertolak atau ditolak atau tidak diterima. Banyak orang ya yang menampilkan sesuatu yang baru di dalam ibadah. Saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, waktu saya masih kuliah dulu, ada namanya Gus Roy di Malang itu. Beliau sholat itu karena pengen membuat sesuatu yang baru. Apa istilahnya itu? Ya dia
berkreativitas, berkreasi bahwa sholat ini Fatihah itu bukan hanya dibaca Fatihahnya saja, tapi terjemahnya juga ikut dibaca. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, diterjemahkan sampai akhir. Termasuk surat pendeknya. Nah, ini dulu waktu saya masih kuliah, Gus Roy ini yang melakukan kreasi. Nah, ini bid'ah. Ini adalah sesuatu yang baru itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan atau beramal laisa alaihi, yang tidak ada atasnya amrona, perkara agama kita, bahwa raddun, maka amal itu tertolak. Bapak Ibu adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang perkara bid'ah. Bid'ah itu menghadirkan sesuatu yang baru yang belum ada. Baik, kita akan mengkaji masalah bid'ah ini. Yang kita tahu yang paling banyak ini. Paling banyak kan orang menjelaskan bahwa bid'ah itu hanya ada dua. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Dan ada hadis yang juga mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Segala sesuatu yang bid'ah itu sesat dan menyesatkan, dan yang apa-apa yang menyesatkan itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Ada juga yang menghukumi bahwa bid'ah ada hasanahnya, ada baiknya kok bid'ah itu. Tapi yang tetap getol atau bersikukuh menyatakan bahwa bid'ah itu tidak ada yang baik juga ada. Kita sebagai santri atau sebagai orang yang beriman harap berhati-hati di dalam melakukan perkara-perkara yang memang belum ada. Setidaknya kalaupun memang itu bid'ah, setidaknya sesuatu yang pernah atau telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nah, saya jelaskan lebih lanjut. Ada juga ulama yang membagi bid'ah itu menjadi 5. Apa itu? Ada bid'ah yang haramah, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haramah, yang haram, yang wajib, haram, sunnah, makruh, ibahah atau boleh. Nah, kita tidak antipati selalu terhadap perkara-perkara bid'ah juga sebenarnya. Karena bid'ah itu setelah Rasul wafat, para sahabat juga ada yang melakukan perkara bid'ah. Contohnya Umar bin Khattab itu setelah Rasul wafat, dia melihat orang-orang kok melaksanakan sholat tarawih itu imam, tapi tidak satu tempat. Misalnya di rumah saya imaman, di rumah ustadz satunya lagi imaman, di rumah ustadz yang satunya lagi imaman. Maka Umar mengusulkan, gimana kalau jamaah ini dikumpulkan di masjid yang sama, diimami oleh satu imam yang sama, melaksanakan sholat jamaah tarawih. Dan kemudian pendapat itu diterima. Padahal tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasul dulu sholat tarawihnya cuma 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Rasul nggak tarawih lagi di masjid. Kenapa? Rasul takut kalau tarawih ini dianggap sebagai perkara yang wajib atau perkara yang membuat umat Islam mengatakan sama dengan sholat wajib yang lainnya. Padahal sholat tarawih itu sunnah. Maka Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga perkara bid'ah. Tapi bid'ah yang
bid'ah yang dibolehkan. Ada juga sahabat Rasul, dan ini tidak ada di dalam Rasul masih hidup. Jadi beliau sebelum tidur itu, misalnya rumah itu punya 4 pojokan. Di pojok pertama dia membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai akhir. Udah selesai di sini 3 kali. Pindah ke sudut rumah yang satunya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir juga 3 kali. Pindah ke sudut ini. Sampai 4 sudut rumah itu dibacakan ayat kursi. Apa ada di zaman Rasul? Belum. Apa beliau melaksanakan di zaman Rasul? Tidak. Maka ada yang berpendapat bahwa ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu a'lam. Itu bagian daripada termasuk perkara-perkara, contoh-contoh perkara bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat di masa lalu, dan sampai sekarang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu juga melaksanakan sholat tarawih berjamaah contohnya, termasuk kita. Kecuali di tahun ini, karena tahun ini memang ada pandemi, ada wabah ini, kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing. Padahal biasanya kita melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid, termasuk kalau di Mekah itu, atau kalau di masjid-masjid yang kayak Masjid Istiqlal atau Masjid Raya, Masjid Agung, itu hampir semuanya penuh ketika bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana di hari-hari yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi wabah lah yang menimpa Indonesia, khususnya dunia pada umumnya. Nah, ada juga perkara bid'ah itu yang memang tidak boleh atau disebut bid'ah yang haramah, bid'ah yang diharamkan. Contohnya apa? Bid'ah yang haramah itu nonton film dewasa, itu apalagi anak-anak, itu bid'ah yang haramah. Di zaman Rasul tidak ada, dan zaman sekarang banyak itu. Dan bagi orang tua, tolong awasi anak-anak kita. Memang ini udah kemajuan zaman ini. HP ini bisa menjadi barang bagus, bisa juga menjadi barang yang mengajak kepada keburukan. Bid'ah yang makruh atau makruhah, apa contohnya? Menghiasi Al-Quran. Al-Quran itu kan sekarang ada hiasannya. Zaman Rasul tidak ada. Zaman sahabat juga tidak ada hiasannya. Sekarang itu Al-Quran pakai hiasan. Masjid sekarang pakai hiasan. Ada ornamen, ada kaligrafi. Di zaman Rasul kan belum ada. Itu termasuk daripada bid'ah yang makruha juga sebenarnya. Itu jangankan di masjid-masjid kita, di masjid di Mekah juga terkadang sekarang juga ada ornamen-ornamennya. Ada ulama yang berpendapat bahwa itu termasuk bid'ah yang makruha. Namun terlepas dari itu, kita juga pilih-pilihlah yang mana yang dijalankan oleh ulama, itu yang kita ikuti. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama yang kita ikuti itu, beliau pastilah melaksanakan suatu amalan atau perbuatan ibadah, meskipun itu tidak ada di zaman Rasul, pastilah juga sudah dipikirkan masa-masa atau berdasarkan dari kalau sanad keilmuan itu, misalnya saya berguru sama Abah Munir berguru sama siapa sampai kepada Rasulullah SAW. Ini penting sanad keilmuan itu, termasuk hadis Arba'in Nawawi. Misalnya saya mendapat
hadis ini ngaji sama kiai saya di Tebu Ireng, kiai saya ngaji sama kiainya lagi sampai ke Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari sampai ke pada guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rata-rata kalau ngaji kitab hadis itu pasti ada riwayatnya, pasti ada sanadnya, sehingga misalnya nanti setelah selesai daripada mengaji kitab hadis biasanya dibacakan sanad daripada mendapatkan hadis itu, sehingga orang ini sudah bisa mengaji kitab hadis, orang ini sudah boleh menyampaikan hadis karena dia mendapatkan sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya kalau di pesantren-pesantren besar seperti Tebu Ireng itu bahkan kita betul-betul mendapat sertifikat, namanya sertifikat sanad. Itu isinya adalah sanad daripada hadis yang kita pelajari itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kandungan hadis ini yang pertama, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i itu ditolak. Ini pada dasarnya. Istilahnya itu kita kembalikan kepada hadis yang pertama kemarin, innamal a'malu binniyat sebenarnya. Segala sesuatu kan kembali kepada niatnya. Banyak orang yang kadang itu menambah-nambahkan perkara di dalam ibadah itu, ya kadang niatnya pengen keren. Nah ini kan bukan lagi tujuannya Allah. Kayak misalnya yang saya contohkan tadi, Gus Roy tadi. Kenapa dia setelah baca Fatihah di setiap bacaannya dia juga mencantumkan terjemahnya biar keren gitu. Ya enggak lah. Kita bukan keren-kerenan ibadah itu. Islam itu adalah agama yang bersandarkan ittiba, bukan bersandarkan pada ibtidah. Kalau ittiba itu artinya mengikuti dalil-dalil. Dulu Rasul pernah begini. Rasul pernah begini. Artinya kita mengikuti apa yang Rasul laksanakan, bukan pada ibtidah. Ibtidah itu kita memulai melakukan sesuatu yang menurut kita ini benar lah. Makanya paling tidak kalaupun jangan mengada-ada lah. Kalaupun memang mau melaksanakan ibadah, kita nunut, kata bahasa orang Jawa itu, nurut apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita. Ya paling tidak janganlah mengada-ada, yang tidak sesuatu yang betul-betul pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau lebih amannya juga melakukan sesuatu yang dilakukan oleh guru-guru kita, terutama para alim ulama. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Saya bercerita dikit lagi tentang Ibunda Aisyah, bahwa Ibunda Aisyah ini orang yang tadi saya kisahkan, bahwa orang yang terakhir kali memangku Rasulullah SAW. Kalau bercerita tentang kisah meninggalnya Rasul itu luar biasa. Kalau kita baca itu tentang detik-detik meninggalnya Rasulullah SAW, kalau orang yang betul-betul kecintaan kepada Rasul itu mendalam, atau orang yang sudah mendapatkan halawatul iman, itu luar biasa. Bahwa ditinggal Rasulullah itu termasuk perkara yang berat. Sehingga banyak sahabat itu ketika Rasul meninggal itu, siapa yang bilang Nabi Muhammad atau Rasulullah meninggal, maka akan berhadapan dengan pedangku. Saking pada masa itu seakan-akan nyebut Rasul wafat itu ya tidak baik gitu. Padahal Rasul juga manusia. Saking rindunya biasanya para sahabat itu, misalnya kayak Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, misalnya pergi ke suatu tempat, kalau sudah pulang dari tempat itu, misalnya dia karena tugas pergi ke daerah mana, misalnya dari Mekah pergi ke Madinah, atau dari Madinah pergi ke Syam, dari Madinah pergi ke Mesir.
itu kalau pulang dari beperjalanan, pertama kali yang mereka lakukan adalah langsung pergi ke makamnya Rasulullah SAW. Berdiri di situ, ya Rasulullah. Kita kadang kalau ya janganlah dicontohkan Rasulullah dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Maksud saya, pulang kampung aja kadang nggak ingat lagi orang tua. Taunya satu sampai ke rumah, makanan apa yang belum saya cicipi. Ya. Mereka itu jangankan ingat makan, ingat istri anaknya, kadang-kadang Rasul duluan yang diutamakan. Maka ketika pulang dari mana-mana itu langsung pergi ke makamnya baginda Rasulullah SAW. Ya, obat rindu lah istilahnya. Ibunda Aisyah ini meninggal pada tahun 57 Hijrah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Ada pemakaman yang luas di daerah Arab itu disebut pemakaman Baqi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis ke-6. Biar satu hari itu sebenarnya 2 hadis. Biar kalau bisa sih 2 sampai 3 hadis lah. Biar nanti sampai tanggal 25 Ramadan itu kita sudah khatam maunya. Saya itu punya tanggung jawab sendiri kalau nggak menghatamkan itu. Masa 40 hadis tidak khatam kita baca. Orang tinggal baca aja, nggak nulis lagi. Kalau dulu kan orang-orang kan nulis sendiri hadisnya. Kalau kita kan tinggal baca, itu nggak khatam. Kayak Al-Quran itu. Masa tinggal baca aja nggak mau kita itu. Apalagi susahnya. Nggak bisa baca Ustadz, dengar udah. Kok jadi marah? Ya kita itu susah sekali soalnya. Tinggal baca Quran aja nggak mau. Tinggal baca udah. Nulis juga nggak lagi. Pada zaman Rasul itu mau baca Quran itu, para sahabat itu datang kepada para penghafal Quran atau para penulis Al-Quran. Misalnya siapa? Zaid. Bacakan kepadaku. Ya Rasul itu sering, karena Rasul juga suka mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sudah disusun oleh para sahabat itu, termasuk orang-orang yang menulis Al-Quran itu, Rasul sampai bacakan kepadaku yang kamu tulis tadi, dibacakan. Namanya pentashehan kalau bahasa Al-Quran itu. Maka Al-Quran itu kan ditasheh juga. Al-Quran yang ditulis itu oleh Kementerian Agama, pokoknya orang-orang yang menerbitkan Al-Quran itu ditasheh. Siapa yang mentasheh? Salah satunya orang-orang yang hafal Quran. Masuk santri Ma'rifatul Ilmi itu yang hafal Quran itu luar biasa. Saya takutnya satu, menghafalnya mau, jaganya nggak mau. Ini yang susah. Jadi kalau sudah hafal itu ya dijaga, terus dibaca, diulang. Tinggal baca aja nggak mau, gitu. Susah sekali. Bukan hanya bapak ibu, adik-adik, saya juga kadang juga malas baca Al-Quran. Ya janganlah. Paling tidak satu hari itu jangan kita tidak membaca Al-Quran. Minimal bacaan satu halaman tuh, satu pojok kalau kata anak-anak santri itu. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu pojok itu ya. Iya, satu pojok. Dan pahala ya, pahala baca Al-Quran itu bukan satu ayat, tapi bukan satu surat, bukan satu ayat, tapi satu huruf. Satu huruf itu satu kebaikan. Dan satu huruf itu apa? Alif satu huruf tadi, lam satu huruf, mim satu huruf. Udah 3 itu, satu ayat aja itu udah 3 kebaikan. Kalau bulan Ramadan dikalikan lagi 10 kali lipat bisa. Udah 30. Bayangkan kalau kita satu hari itu 1 juz, berapa pahala kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Al-Hadisus Sadis. Hadis yang ke-6. An Abi Abdullah. Ini yang kita semuanya sampaikan, kunyah, pantauan, sebutan. Bapaknya siapa itu?
Ini bapaknya Abdullah, nama anaknya Abdullah. An Abi Abdullah. Siapa namanya? Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini orator. Orang yang pandai bicara. Termasuk orang yang kalau ngomong tuh enak, kosakatanya bagus. Nah, ini Nu'man. Nanti bisa dicari di internet. Ya, kita itu kalau buka internet itu janganlah buka ini terus buka hal yang tidak bermanfaat. Sekali-kali buka tentang profil Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah, perawi hadis. Beliau ini orang yang sangat ulung di dalam berbicara. Kalau kita itu siapa yang bisa berbicara itu? Kayak misalnya Bung Karno. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Nu'man itu sahabat, Bashir itu sahabat, Nu'man itu anaknya, Bashir itu bapaknya, sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini radhiyallahu anhuma. Qala berkata. Siapa yang berkata? Nu'man atau Abi Abdullah pantauannya tadi. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Innal halala, sesungguhnya perkara yang halal, innal halala bayyinun, itu jelas. Sesuatu yang halal itu jelas, perkara yang halal itu jelas. Bayyinun. Ini memang harus begitu, harus tegas. Wa innal harama, dan sesungguhnya perkara yang haram itu bayyinun, juga jelas. Wa bainahuma, dan perkara di antara halal dan haram ini itu umurun mustabihatun. Ini yang disebut perkara yang samar-samar atau syubhat, atau kalau bahasa kita itu samar, tidak halal, tidak haram. Sekarang itu jangankan yang halal, yang haram aja susah dicari. La ya'lamunna, la ya'lamuhunna. Ini tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi perkara yang para subhat itu maksudnya perkara yang tidak banyak orang yang tahu. Ini apakah halal, apakah haram. Jadi la ya'lamuhunna, tidak banyak ketahui kedua perkara ini. Kasirum minan nasi, oleh orang banyak. Jadi memang perkara yang abal-abal. Kalau bahasa anak muda sekarang kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Pamanit takos syubuhati fakot istabra'a lidinihi wa irdihi. Pamanit takos syubuhati fakot istabra'a lidinihi wa irdihi. Jadi siapa yang takut, pamanit tako, maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Nah, ini dalil agar kita menjauhi perkara yang syubhat. Maka biasanya ada makanan di rumah kita, diantarkan oleh orang. Nggak buru-buru kita makan. Dari siapa? Jadi mana makanan ini? Kalau masih kata. Dari siapa, Bu? Dari siapa, Dek? Dari siapa, Ma? Dari siapa, Umi? Untuk apa tahu ini barang dari mana ini? Istri juga nanya gitu. Dikasih uang oleh suaminya. Ya, dapat dari mana ya? Dapat dari siapa? Karena takut kalau nanti perkara yang tidak baik. Ya, bukan sesuatu yang halal. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Ini dia.
Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka terjerumus pula dalam perkara yang diharamkan. Nah, ini dicontohkan sama dia. Jadi kalau kita sudah terjerumus pada perkara yang syubhat, maka terjerumus pula pada perkara yang haram. Karena kadang-kala kita karena sudah lazim makan perkara yang abal-abal, yang meragukan ini, maka kadangkala makan sesuatu yang haram juga ya sudah tidak ragu lagi. Begitu dia. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya. Jadi kayak kita melihara kambing, kita letakkan kambing kita tadi di pekarangan atau di kebun atau di lapangan yang kadangkala berdekatan dengan atau memang tempat itu dilarang untuk menggembalakan kambing. Ya karena ini punya orang bukan ya, memang punya orang kadang-kala tuh. Kadang kita kan ragu-ragu. Ala wa inna likulli malikin himun. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudawatan. Iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadul kulluh. Ala wahya al-qalbu. Ini kajiannya agak berat ini. Maka lambat laun ya kan tadi kan kita menggembala kambing misalnya di sini tempat kambing kita. Tapi berdekatan dengan kebun orang. Ya karena berdekatan dengan kebun orang kan lambat laun ini kan akan masuk ke kebun orang. Kita kan nggak bisa tahu karena misalnya ini perkara yang syubhatnya, ini yang haramnya. Karena terus-terusan makan yang syubhat ini, habis syubhat haramnya yang kita makan. Ya kayak kambing tadi dilepaskan ke tempat lapangan misalnya atau banyak rerumputan, namun berdekatan dengan tempat orang bertanam. Ada orang yang punya tanaman yang memang kesukaan kambing, ya habis makan rumput ya lari ke tempat yang banyak rumputnya atau banyak tanamannya. Ya seperti itulah perkara syubhat itu mengantarkan kita untuk memakan perkara yang haram. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Artinya kan ya pastilah ada pantangan, ada larangan. Ala itu artinya ketahuilah. Ala wa inna likulli malikin himun. Ketahuilah atau ingatlah bahwa sesungguhnya setiap raja itu punya larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu. Dan ingat-ingatlah, eling-elingo kata orang Jawa itu. Sungguhnya Allah itu juga punya larangan, yaitu sesuatu yang diharamkan. Jadi sesuatu yang diharamkan jangan didekatin. Kan memakan atau mendekati perkara syubhat itu berarti kan kita memakan sesuatu yang syubhat atau melakukan perkara syubhat itu kan artinya kita sudah mendekati perkara yang diharamkan. Ketahuilah bahwa Allah juga memiliki larangan dan larangan itu adalah apa-apa yang Dia haramkan. Terus apa tadi? Ala wa inna fil jasadi mudawatan. Juga jasad itu juga punya penguasa. Ketahuilah bahwa di dalam diri kita ini kan terdapat segumpal daging. Ala ketahuilah bahwa di dalam diri kita ini mudawatan. Kemarin kan kita sudah membahas bahwa proses penciptaan manusia
itu dari nutfah, dari spermanya bapak kita, kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Wa iza solahal jasadu kulluh, apabila baik mudghah ini, solahal jasadu kulluh, apabila bagus sebongkah daging ini, maka baguslah, baik maksudnya, maka baiklah seluruh badan kita. Wa iza pasadal jasadu kulluh, namun apabila segumpal daging di dalam darah kita ini sudah rusak, maka rusaklah jasad kita keseluruhannya. Ala wahya al-qalbu, ingat-ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini ingin mengatakan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita bahwa jangan sampai memakan perkara syubhat. Perkara syubhat itu banyak. Dan kita tuh kadang tanpa ragu. Nggak saput ini tadi, kadang nggak tanya lagi. Orang ditanya dulu, ini punya siapa tadi? Ini pena siapa kalau kita di kelas itu? Ini pena siapa? Ada pena jatuh udah langsung diambil aja, kan enggak boleh. Tanya dulu, pena siapa? Kawan-kawan, oh pena saya, gak kasihkan. Ada uang jatuh juga di kelas juga gitu. Ini uang siapa? Ini karena kita nggak punya uang, kadang lihat uang langsung. Kadang jangankan jatuh, yang kita tahu tempatnya aja kita ambil. Ini kan rusak, susah. Jangankan yang syubhat sekarang itu, yang haram aja dihantam sekarang itu. Padahal seperti tadi yang saya jelaskan, andai kata ini adalah tempat kita menggembala kambing, banyak rumputnya, ini adalah tempat orang bercocok tanam atau kebun orang. Iya, lambat laun rumput sini kan habis. Ini misal perkara syubhatnya, karena rumput habis, ya namanya kambing kan nggak tahu kita, tiba-tiba makan kerja orang. makan ini, makan apa namanya, makan kebun orang. Seperti itulah perkara syubhat itu lambat laun akan menarik kita kepada perkara yang haram. Maka mendekati perkara syubhat atau menjerumuskan diri ke dalam perkara syubhat itu sebenarnya itu akan menjerumuskan kita kepada perkara yang diharamkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir tadi, jadi setiap raja itu kan punya larangan. Ya pastilah, woro-woro, peringatan. Di sini tidak boleh, jangankan di kerajaan, di pesantren aja ada larangan. Larangannya apa? Nggak boleh merokok, nggak boleh pacaran, misalnya. Ada larangan-larangannya. Apalagi larangan, nggak boleh mencuri. Banyak larangan-larangan itu. Nah, Allah juga punya larangan. Apa larangan Allah? Segala perkara yang haram jangan dikerjakan, jangan dimakan. Kenapa? Nah, ini kenapa Allah tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan orang makan sesuatu yang syubhat. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging yang disebut hati itu. Kalau hati kita ini sudah rusak, maka rusaklah seluruh badan kita. Tapi kalau hati kita baik, maka baiklah seluruh badan kita. Maka hati ini kan tergantung daripada apa yang dimakan, tergantung apa yang diperoleh. Saya kalau ceramah itu sering saya sampaikan, terutama ceramah akikah atau ceramah pernikahan. Saya sampaikan betul agar anak
terutama yang masih dalam kandungan, jangan pernah diberi asupan makanan syubhat atau lebih-lebih makanan yang haram. Kenapa? Kalau anak di dalam kandungan sudah terbiasa makan perkara haram, perkara syubhat, maka ketika lahir nanti dia sudah terbiasa. Karena kenapa? Dari kandungan itulah makanannya. Maka kalau bapak-bapak misalnya bekerja, ini uang saya yang halal, ini uang yang belum tahu halal apa enggak ini. Ya udah dipisahkan, yang halal kasihkan istri, yang syubhat ini tahan aja, makan suang. makan suang itu. Jangan dikasihkan istri makan. Jadi darah diminum oleh anak kita di dalam perutnya. Akhirnya apa? Anak kita itu terbentuk daripada makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat yang kita cari. Nauzubillah. Akhirnya apa? Keluar jadi koruptor. Keluar jadi pemaling. Karena kenapa? Udah biasa. Dari belum lahir aja udah makan sesuatu yang tidak dibolehkan. Salah orang tua Ustadz, ya betul, bukan salah anaknya, salah orang tuanya. Maka kita tuh kadang-kala kalau punya anak nakal itu harusnya muhasabah dirinya orang tua, bukan anaknya yang dimarahin. Anak nakal nggak mau sholat, coba dulu muhasabah. Ibunya ketika ngandung sering sholat apa enggak? Anak disuruh agama itu enggak mau. Coba diingat, bapak sama ibunya ketika sebelum punya anak sudah cinta sama agama Islam belum? Ya wajar kalau misalnya para kiai punya anak soleh juga. Karena kenapa? Orang tuanya ketika anak di dalam kandungan mereka ajak ikut tausiah, mereka ajak ikut pengajian, mereka bacakan Al-Quran. Anak kita didengarkan dangdut. Anak kita didengarin DJ. Malah ibunya ngajak karaokean, ya udah anaknya karaokean juga di dalam perut ibunya. Ya janganlah, kan ada sunnahnya ketika dalam kandungan itu dibacakan Al-Quran, digosok perut ibunya oleh bapaknya sambil dibacakan Al-Quran. Kan juga melatih kecerdasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebagai catatan, yang pertama, kandungan hadis ini salah satunya kita harus warok. Warok itu meninggalkan perkara syubhat lah. Jangan, ya warok itu sikap rasa takut terhadap perbuatan haram, ya yang meninggalkan perkara syubhat itulah warok aja lah, zuhud aja lah kita. Kalau nggak punya ya udah, nggak usah ngelirik di mana ini, nggak punya uang ya sudah, nggak usah melirik situ. Ada ayam orang itu boleh lah tangkap itu, lumayan 70.000. ada sandal ustadz, nggak punya sandal, ya udahlah sandal ustadz inilah. Santri kan gitu. Bajunya robek, ada baju kawan tergantung di jemuran, ambil. Inilah kita itu, ya Allah. Yang kedua, banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang pada perbuatan haram. Karena kenapa? Seperti kayu bakar yang dimakan api. Lambat laun akan terbakar. Misalnya kalaupun kayu bakar itu tidak dimakan api, dekat api aja lah. Kalau itu ada jalur apinya bisa jalan, juga lambat laun akan kena. Percikannya aja udah bisa membakar kita, ya kayak gitulah. Perkara syubhat itu mengantarkan kita atau menarik kita kepada perkara yang haram. Yang ketiga di sini mengajarkan kita untuk jangankan dosa besar, dosa kecil aja mari sama-sama kita jauhi. Yang syubhat ini kan dosa kecil, yang haram itu dosa besar. Maka kita jauhi dulu perkara-perkara yang akan membuat kita
terkena dosa kecil, agar terjauh daripada perkara yang mengakibatkan dosa yang besar. Terus baiknya amal perbuatan itu tergantung anggota badan itu pertanda baiknya hati. Misalnya baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. Tangan kita sering memberi, ucapan kita baik, berarti hatinya itu bisa dikatakan baik. Maka lihat hati orang itu juga bisa diukur daripada ucapannya, perbuatannya. Ucapannya udah nyakitin hati orang, nah udah, nggak bagus itu hatinya. Perbuatannya juga nggak nyenangkan orang. Ya tapi ada juga orang yang kadang-kadang ngomongnya ceplos-ceplos tapi hatinya baik, ada. Ada juga orang yang kadang-kadang apa aja dimaling tapi juga sering memberi. Susah kita itu. Kadang diajak, ayo makan, aku traktir. Dari mana uangnya? Maling. Kita kan juga nggak tahu. Makanya biasanya itu saya itu kalau ini ibu waktu pulang ibu bawa makanan, jadi mana mak? Makanan ini dinjo. Nah, baru tahu kita sumbernya dari mana. Dari mana ini mak? Nemu di pinggir jalan. Ada buah rambutan, ibu bawa ke rumah kita. Ya mak, banyak nih rambutan. Beli mak, dia punya tetangga. Inilah maksud saya. Kenapa kita harus tanya sumbernya? Karena kenapa? Barangkali sakit-sakit yang kita rasakan, tubuh kita sakit itu bukan hanya datangnya dari penyakit. Bukan hanya datangnya itu karena virus sakit. Boleh jadi karena makanan yang tidak halal, tapi kita makan malah akan menjadikan penyakit bagi kita. Nah, gimana sembuhnya Ustadz? Banyak sedekah. Itulah. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sakit-sakit yang kita rasakan ini adalah bersumber daripada perkara-perkara subhat yang kita makan. Atau jangan-jangan kita punya sakit jantung, sakit liver, sakit apa. Boleh jadi itu karena ya makanan haram yang kita makan di waktu-waktu yang lalu. Bagaimana bersihkannya? Adalah mohon ampun sama Allah, keluarkan. Aku pengen bersedekah. Mudah-mudahan lantaran sedekah ini, wasilah sedekah ini, Allah ridho untuk menyembuhkan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Kita sambung besok di hadis yang ke-7. Al-hadis sabi, hadis yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.